Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu serta Mas dan Mbak kelas 1 sampai kelas 6 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberi kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat belajar dari pengalaman keseharian maupun belajar dari para guru kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern, zaman maju, baik maju dari segi ilmu maupun dari segi teknologi seperti saat ini. Bapak Ibu serta Mas dan Mbak kelas 1 sampai kelas 6 yang semoga dimuliakan Allah. Memasuki bulan Rabiul Awal, ada satu hal penting yang nampaknya perlu kita review sejenak, yakni peristiwa lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW keadaan masyarakat sedang dalam keadaan jahiliyah, bodoh dalam ilmu pengetahuan serta buruk dalam akhlak. Sehingga pada waktu itu Allah mengutus atau Allah mengirimkan Rasulnya, Nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW lahir di tempat tersebut yang berefek dan berdampak ke seluruh penjuru dunia, karena Nabi tersebut diutus untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi diutus adalah sebagai rahmat, sebagai pembawa agama yang penuh dengan kelembutan serta kasih sayang. Maka Islam adalah agama rahmat, agama kelembutan, dan agama penuh kasih sayang terhadap sesama maupun terhadap lingkungan di sekitarnya. Berikutnya, hikmah seperti sabda Nabi bahwa Nabi diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka marilah kita ambil hikmah ini, yakni meneladani akhlak mulia beliau yang dipuji, bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak mulia, berakhlak yang agung. Pada ayat tersebut Allah tidak memuji ibadah beliau, namun yang dipuji adalah akhlak mulia beliau. Kita tahu bahwa ibadah beliau sangat luar biasa. Beliau seorang nabi, dijamin masuk surga, diampuni dosa yang telah lampau dan yang akan datang. Namun beliau tetap beribadah dengan luar biasa. Tengah malam beliau bangun untuk sholat malam hingga kakinya bengkak-bengkak. Bahkan pernah tak jarang beliau mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan rasa laparnya. Karena kita tahu jikalau beliau tidak menjumpai makanan di rumahnya, maka beliau akan saum, akan puasa. Masya Allah. Cuman ibadah beliau tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang dipuji adalah akhlak beliau. Akhlak beliau dapat kita lihat melalui hasil didikan beliau, yakni para sahabat dan umat Islam pada waktu itu. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, beliau adalah para sahabat sekaligus khulafaur rasyidin yang dijamin masuk surga.
Kemudian didikan umat Islam juga dapat kita lihat pada waktu itu. Bahkan musuh pun takjub dengan akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasul. Ada sebuah riwayat kisah para tahanan perang yang beliau tahan, beliau ikat, kemudian sengaja ditaruh di pinggir masjid. Para tawanan perang tersebut sengaja dibiarkan untuk melihat aktivitas umat Islam di sekitar masjid, karena kita tahu bahwa dulu masjid merupakan sentral kegiatan umat Islam. Setelah 3 hari berlalu menyaksikan akhlak umat Islam, menyaksikan akhlak para sahabat, menyaksikan akhlak Nabi, seketika itu 3 hari berlalu, maka tawanan tersebut masuklah sebagai seorang muslim. Kemudian yang tak kalah penting juga bagi Mas dan Mbak kelas 1 sampai kelas 6 sebagai generasi milenial, generasi muda di tengah majunya teknologi, canggihnya teknologi, apalagi di musim pandemi seperti ini, kita sebagai pemuda, sebagai penuntut ilmu, sebagai pelajar, belajar melalui media sosial. Maka dari itu, mari kita gunakan media sosial dengan akhlak yang baik, berakhlak dengan media sosial. Jangan sampai kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang negatif, menonton tontonan yang maksiat, kemudian di situ banyak yang mengumbar aurat, kita nikmati begitu saja, kemudian menonton gaya hidup orang yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW, maka itu akan dapat merusak akhlak kita. Kemudian yang tak kalah penting, sebagai seorang pelajar, hendaklah fokus menggunakan media sosial untuk pembelajaran. Adapun ketika ingin menulis, berkomentar, menulis sesuatu baik di WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun Twitter dan sebagainya, hendaklah kita pilih kata-kata, pilih komentar yang terbaik. Jangan sampai komentar kita, tulisan kita menyakiti orang lain. Sedangkan perlu diingat, hukum tulisan sama dengan ucapan kita. Sedangkan ucapan yang baik merupakan salah satu contoh akhlak mulia. Maka lebih baik diam jikalau tidak bisa berkata baik. Insya Allah itu akan lebih selamat. Kemudian bagi kita, para orang tua, bapak ibu, yang semoga dirahmati Allah, sebagai seorang pendidik, maka maksimalkanlah dalam mendidik anak kita. Perlu diingat, fungsi pendidik adalah untuk memperbaiki akhlak. Selain itu juga untuk menambah ilmu. Jangan sampai ilmu bagus, ilmu bertambah, namun akhlak berkurang, akhlak menjadi buruk. Na'udzubillah. Sehingga dari urian kami tadi, semoga bisa diambil manfaatnya tentang hikmah kelahiran Nabi SAW. Semoga dapat menjadikan kita bertambah cinta kepada Nabi, sekaligus dapat mencontoh akhlak mulia beliau dalam keseharian, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang berakhlak karimah. Dan kesempurnaan seorang yang beriman adalah berakhlak yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan mendapat keberkahan dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.